Selamat malam Bapak, perkenalkan nama saya Roswita Septiani Kadur dari kelas B dengan NIM 17030308082 semester 7 dengan dosen wali Dr. Andus Aris Lambe. Saya dari jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Baik, pada kesempatan ini saya akan mereview serta menganalisis buku ketujuh dengan judul Kontinuitas dan Perubahan dalam Kesejahteraan Negara. Baik, kita masuk ke slide yang pertama. Irlandia dan perubahan negara kesejahteraan. Apakah krisis ekonomi pada tahun 1980-an memicu penghematan? Dan jika demikian, mengapa penghematan dibatalkan pada tahun 1920-an yang makmur? Dan juga kemudian ketika lintasan boost boom ekonomi Irlandia masuk sebaliknya pada tahun 2008, apakah ini mengantarkan penyesuaian pemotongan biaya atau kualitatif pengurangan sistemik dalam jaminan sosial? Politik juga mungkin telah berubah. Pada masa ini, Partai Baru mengadopsi sikap neoliberal, kebijakan sosial dan ekonomi. Krisis keuangan dan ekonomi tahun 2008 mendorong keruntuhan partai dominan Fianna Fáil dan keberhasilan beberapa kandidat kiri dan independen di pemilu 2011. Anehnya, Fianna Fáil secara substansial menggantikan kekalahannya dalam pemilihan pada pemilu 2016 dan memulai bentuk koalisi dengan partai lainnya, yakni Fine Gael yang dihukum secara elektoral karena kebijakan austerity, meskipun tidak secara khusus untuk kebijakan jaminan sosialnya. Yang berikut, memahami perubahan negara kesejahteraan. Pada pertengahan dan akhir tahun 1970-an, kinerja ekonomi yang memburuk di banyak ekonomi kapitalis barat mengubah istilah perdebatan tentang WS oleh ilmuwan sosial dan publik. Pertama, beberapa kritik terhadap WS dimulai untuk mengurai gagasan tentang krisis dan kontradiksi. Kaum Marxis menunjuk pada ekonomi masalah nomik sebagai bukti krisis fundamental. Analisis lain yang sangat berpengaruh menekankan bahwa negara kapitalis harus memenuhi dua fungsi dasar, tetapi kontradiktif, akumulasi dan legitimasi. Negara kapitalis yang secara terbuka menggunakan kekuatan koersifnya untuk membantu satu kelas mengakumulasi modal dengan mengorbankan yang lain, kehilangan legitimasinya dan karenanya merusak kesetiaan dan dukungannya. Demikian mengenai negara kesejahteraan. Di slide yang berikut, pada dasarnya dampak jaminan sosial pada kelas pekerja ambigus dalam akun krisis ini. Jaminan sosial memperbaiki kapitalisme, efek terburuk, tetapi melakukannya dengan cara yang mengontrol dan menekan kelas pekerja, sebagaimana yang ditekankan oleh James Brooke 1979. Berargumen dalam kritik Marxisnya terhadap Inggris dalam jaminan sosial bahwa sebenarnya sistem jaminan sosial berkaitan dengan reproduksi hubungan sosial kapitalis. Gagasan neo-Marxis tentang krisis dan kontradiksi memiliki kesamaan kritik terhadap neoliberal. Kita masuk pada analisisnya. Kebijakan sosial dan bagaimana negara mengaturnya sebenarnya berhubungan langsung dengan sistem produksi saat ini. Sistem produksi saat ini di mana coraknya adalah antara kapitalis dan buruh, dengan skema yang dijalankannya adalah untuk akumulasi modal sebanyak-banyaknya, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya terkait kritik neo-Marxis pada neoliberal. Neoliberal adalah skema baru yang dijalankan setelah liberalisme, yang tokohnya adalah Adam Smith yang menganut sistem pasar bebas. Tapi pasca Perang Dunia Kedua, yang merupakan perang para kapitalis, negara-negara imperialis seperti Amerika Serikat dan sekutunya mengalami krisis yang sangat hebat atau akut. Untuk mengatasi krisis ini,
Maka dibentuk suatu lembaga khusus yang dijadikan perantara untuk mengekspor modal milik imperialis ke berbagai negara. Salah satu dari skema ekspor modal ini adalah dengan kebijakan sosial. Setelah munculnya berbagai protes di berbagai negara yang menuntut kesejahteraan ekonomi. Di Indonesia adalah negara yang juga menjalankan skema neoliberal dengan melahirkan berbagai regulasi yang berdasarkan arahan dari lembaga-lembaga moneter internasional seperti IMF dan juga World Bank. Perlu kita ketahui bahwa skema neoliberal sejalan pula dengan kebijakan negara terkait kebijakan sosial yang mana akan membuktikan bahwa negara masih peduli dengan rakyatnya. Tetapi sebenarnya skema ini adalah cara baru untuk membebaskan imperialis dari belenggu krisis yang terus berulang. Di Indonesia, program seperti Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, dan yang terbaru adalah Kartu Prakerja merupakan skema neoliberal yang mana dana dari semua program ini berasal dari IMF atau International Monetary Fund dengan donor triliunan rupiah. Donor ini sebenarnya merupakan bagian dari ekspor modal, yang mana program-program ini berasal dari utang luar negeri. Yang terakhir, kebijakan sosial sebenarnya juga merupakan cara untuk menekan gerakan rakyat yang terus protes akibat kebijakan yang dibuat negara. Yang sebenarnya adalah kesejahteraan adalah hak rakyat. Namun, implementasi yang dibuat negara adalah seakan-akan negara hadir sebagai penyelamat dengan memberikan bantuan sosial. Di sini, yang mau saya analisis bahwa kebijakan sosial sejalan juga dengan dijalankannya neoliberal. Neoliberal merupakan skema liberalisme baru yang dimana liberalisme sudah gagal dijalankan setelah terjadinya monopoli dalam sistem pasar bebas. Perlu kita ulangi bahwa imperialisme merupakan tatanan tertinggi dari kapitalisme saat ini, bahwa sudah tidak ada kapitalisme, yang ada adalah kapitalis monopoli internasional yakni imperialis yang saat ini kekuasaannya berada di Amerika Serikat sebagai negara dikuasa. Pasca Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat dan juga negara-negara sekutunya mengalami krisis yang sangat hebat, bukan saja akibat perang, tapi juga krisis overproduksi, di mana memproduksi barang dengan berlebihan, namun tidak sesuai dengan daya beli masyarakat yang saat itu sedang mengalami krisis pasca Perang Dunia Kedua. Untuk menjawab semua persoalan krisis ini, maka dibentuklah suatu konferensi yang disebut dengan Bretton Woods yang kemudian melahirkan dua lembaga moneter internasional yakni IMF dan juga World Bank. IMF adalah lembaga moneter yang memberikan pinjaman jangka pendek, sedangkan World Bank adalah lembaga moneter yang memberikan bantuan dengan jangka panjang. Beberapa utang-utang luar negeri di Indonesia berasal dari aliran dana moneter International Monetary Fund atau IMF. Kartu Prakerja, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Indonesia Sehat merupakan bagian dari skema yang dijalankan oleh dua lembaga ini, karena sejatinya imperialisme hidup dari mengakumulasi modal. Ada 3 sifat dasar imperialisme. Yang pertama adalah eksploitasi, dan yang kedua adalah ekspansi, yang tujuannya yang terakhir adalah akumulasi modal. Ekspansi dengan melakukan perluasan atau mencari wilayah-wilayah baru untuk dijadikan negara jajahannya guna untuk menopang krisis yang dialami oleh dirinya. Sedangkan eksploitasi merupakan cara untuk menghisap kaum buruh yang terus diperas dengan mengambil nilai-nilai lebih dari pekerjaannya. Tujuan dari semua itu adalah akumulasi modal. Imperialisme sejatinya bukan lagi berbicara terkait tentang pasar bebas, tapi imperialisme berbicara tentang bagaimana untuk mengakumulasi modal. Itu sebabnya kenapa di zaman ini bank merupakan roh dari imperialisme atau bank merupakan roh dari dijalankannya akumulasi modal. Kita lihat beberapa perusahaan-perusahaan besar seperti Sinarmas Group dan juga beberapa perusahaan-perusahaan besar di Indonesia pasti memiliki banknya tersendiri.
Gunanya adalah untuk mengakumulasi modal dari hasil praktik eksploitasi dan juga ekspansinya. Indonesia sebagai negara setengah jajahan juga setengah feodal merupakan negara yang sangat vital atau negara yang sangat penting bagi imperialisme. Karena apa? Ada 4 kepentingan yang dijalankan oleh imperialisme di Indonesia. Yang pertama adalah untuk mendapatkan buruh murah. Yang kedua, untuk melakukan eksploitasi terhadap seluruh kekayaan alam di Indonesia. Yang ketiga adalah untuk memasarkan hasil-hasil produksinya yang diakibatkan oleh overproduksi. Dan yang keempat adalah untuk mengekspor modal. Tanpa melakukan akumulasi modal, niscaya imperialisme akan mengalami kebangkrutan dan juga akan kalah. Itu sebabnya negara-negara setengah jajahan seperti Indonesia dan juga negara-negara lain seperti India, Filipina, dan negara-negara Asia Tenggara lainnya sangat dijaga dengan baik oleh imperialis, karena di sanalah dia akan melakukan ekspor modalnya guna untuk terus menopang ekonominya. Perlu kita ketahui bahwa Amerika Serikat sendiri sebagai negara imperialis saat ini merupakan negara dengan angka pengangguran tertinggi di dunia. Bahkan pada saat pandemi COVID saat ini, Amerika Serikat tercatat sebagai negara dengan angka COVID tertinggi, yang dimana perlu kita ketahui bahwa negara kapitalis justru mengalami kesenjangan ekonomi paling parah. Karena kontradiksi seperti yang dijelaskan oleh Marxis, bahwa kontradiksi yang sejatinya adalah kontradiksi antara borjuasi dan juga kelas proletar. Demikian penjelasan terkait kebijakan sosial, bahwa kebijakan sosial lahir seiring dengan dijalankannya skema neoliberalisme, bahwa negara tidak pernah setulus hati untuk memberikan hak-hak kepada rakyat, bahwa kebijakan sosial pun dibuat hanya untuk terus mengakumulasi modal dari imperialisme. Kebijakan-kebijakan sosial seakan-akan untuk menutup gerakan rakyat yang terus protes akibat kebijakan-kebijakan yang dibuat pada saat ini. Kebijakan sosial bukanlah apa yang diinginkan oleh rakyat, tapi sesungguhnya diinginkan oleh rakyat, khususnya Indonesia, adalah dijalankannya reforma agraria sejati agar terwujudnya industrialisasi nasional yang mandiri dan berdaulat. Itulah yang menjadi tuntutan rakyat hari ini. Bantuan sosial maupun bantuan-bantuan lainnya bukanlah jawaban dari kemiskinan rakyat hari ini. Baik, demikian penjelasan dan juga analisis dari buku ke-7 ini. Harapannya bisa menambah wawasan bagi kawan-kawan semua yang sudah menonton, dan juga untuk menyadarkan kita semua terkait situasi negara hari ini, terutama setelah persoalan baru yang kita dapat, yaitu Omnibus Law, yang juga merupakan skema neoliberal, kawan-kawan. Harap ditonton sampai habis, dan juga untuk terus menambah wawasan kita semua. Sekian, dan terima kasih. Selamat malam.